Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara perhitungan PPh 21 atas pesangon, uang manfaat pensiun, THT dan juga JHT, baik yang dibayarkan sekaligus maupun diterimanya secara teratur ya, atau juga ada yang bertahap. Nah, yang pertama ini adalah pengertian menurut nomor 16 PMK 03 tahun 2016. Di sini dijelaskan ya pengertian antara masing-masing uang pesangon, manfaat pensiun, THT, dan juga JHT. Jadi, sederhananya uang pesangon itu merupakan penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja sehubungan dengan berakhirnya masa kerja ataupun terjadi PHK ya. Dan uang manfaat pensiun adalah penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Dan THT adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara THT kepada orang pribadi yang sudah mencapai usia pensiun ya. Dan yang terakhir JHT. JHT itu adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada orang pribadi. Nah, ini adalah 4 hal ya ataupun perbedaan di masing-masing dari uang pesangon, manfaat pensiun, THT, JHT karena kebanyakan kita taunya itu sama aja gitu ya. Selanjutnya ini ada tarif pajaknya untuk uang pesangon dibayar sekaligus. Ini sudah pernah disampaikan ya di video sebelumnya. Untuk tarif pajaknya sendiri 0 sampai dengan 50 juta kena 0%, 50 sampai dengan 105%, 100 sampai dengan 500 juta 15%, dan di atas 500 juta 25%. Kemudian untuk uang manfaat pensiun, THT dan juga JHT itu lebih sederhana ya tarifnya 0 sampai 50 0%, dan di atas 50 juta dikenakan 5%. Nah, berikutnya saya akan memberikan beberapa contoh soal ya, disesuaikan dengan nanti kondisi masing-masing penerima pesangon ataupun manfaat pensiunnya. Yang pertama, contoh soal uang pesangon. Nah, di sini ada Tuan A sudah memasuki usia pensiun dan mendapatkan pesangon ya dibayarkan sekaligus oleh tempat dia bekerja senilai 500 juta. Nah, berapa pajak yang harus dibayarkan? Nah, dari uang pesangon ini kita ngambilnya langsung dari bruto ya. Nah, penghasilan bruto dari pesangon 500 juta di lapisan pertama 0 sampai 50 itu tidak kena atau 0% ya. Kemudian di lapisan kedua 50 sampai dengan 100 itu kena 5%. Maka kita 5% dikalikan dengan 50 juta ini ya. Kemudian itu 2,5 juta, dan selanjutnya lapisan ketiga karena ini kena sampai dengan 500, maka kena sampai lapisan ketiga ya. Jadi 400 jutanya ini kita kalikan 15%. Nah, nilainya menjadi 60 juta rupiah. Maka jumlah PPh yang terutang adalah total 62.500.000 rupiah. Nah, jelas ya, tidak ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Nah, untuk selanjutnya contoh soal uang manfaat pensiun yang diterimanya teratur. Tuan B ini sudah pensiun dan menerima uang pensiun tiap bulannya sebesar 4,5 juta. Status PTKP-nya adalah K1 ya. Kawin dengan tanggungan 1, berapa PPh yang dipotong tiap bulannya. Jadi pertama kita hitung dulu ya, uang pensiun sebulan itu kan 4,5 juta. Kemudian kita ada pengurang yang namanya biaya pensiun, itu tarifnya 5% dari penghasilan brutonya maksimal 200.000 per bulan. Nah, jadi ini kalau 4,5 juta sebenarnya di atas 200.000 ya. Jadi kita pakai kita pakai angka maksimal yaitu 200.000 per bulan. Sehingga penghasilan netonya menjadi 4.300.000 uang pensiun sebulan dikurangi biaya pensiun. Nah, kemudian setelah penghasilan neto sebulan kita kalikan 12 untuk menyetahunkan. Jadi 51.600.000. Kemudian kita hitung PTKP-nya ya. Nah, PTKP WP sendiri 54 juta, status menikah atau kawin itu 4,5 juta, dan tambahan 1 orang anak yaitu 4,5 juta, maka PTKP-nya 63 juta. Nah, karena nilai penghasilan netonya itu lebih
kecil ya dibanding PTKP-nya, maka ia tidak dikenakan PPh pasal 21 ya, karena PKP-nya itu masih 0. Oke, nah ini adalah untuk manfaat pensiun yang diterima teratur. Nah, jika ada pertanyaan boleh komentar ya. Berikutnya, contoh soal uang manfaat pensiun yang diterimanya teratur. Nah, tapi ini penghasilannya 10 juta ya sebulan. Nah, ini untuk membedakan saja gimana kalau yang sudah mencapai PKP-nya sudah melewati PTKP. Nah, ini jika sekilas ya penghasilan sebulan 10 juta, biaya pensiun 200.000, maka neto sebulannya 9,8. Kemudian disetahunkan menjadi 117.600.000 dan PTKP-nya sama ya, K1 totalnya adalah 63 juta, kemudian PKP-nya menjadi 54.600. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, 0 sampai 50 juta itu 0%, maka tidak kena. Dan selanjutnya yang 4.600.000 yaitu di lapisan kedua, maka dikalikan dengan 5%, nilainya 230.000. Maka total PPh terutang setahunnya adalah 230.000 dan sebulan 19.167. Nah, kecil ya jadi PPh-nya ya untuk uang manfaat pensiun, karena juga tarifnya juga memang kecil ya dibanding yang tarif PPh pasal 17. Nah, selanjutnya ini adalah uang pesangon yang dibayarnya lebih dari 2 tahun. Nah, ada yang pesangonnya dibayar lebih dari 2 tahun atau dibayarnya dicicil. Oh, sorry, bukan dicicil ya, bertahap maksudnya. Nah, di sini ada contohnya, misalnya Tuan A mendapatkan pesangon dibayarkan bertahap dan lebih dari 2 tahun senilai 80 juta. Cuma 80 juta ya, tapi bertahap bayarnya nih. Nah, pembayaran pertama itu senilai 20 juta pada 30 November. Kemudian pembayaran kedua 40 juta pada 30 November 2021. Sorry, tahunnya tadi saya belum sebutkan ya. Dan pembayaran ketiga senilai 30 juta pada 31 Desember 2022. Nah, ini udah yang ketiga sudah melewati 2 tahun ya. Nah, berapa pajak yang harus dibayar? Yang pertama, di pembayaran pertama ini 20 juta tidak dikenakan pajak ya dan bersifat final karena kan masih 20 juta sedangkan batas untuk dikenakan PPh-nya adalah di atas 50 juta. Dan yang pembayaran kedua itu adalah dibayarkan 40 juta. Nah, ini sudah mulai kena pajak nih ya karena kalau diakumulasi dari yang pertama itu totalnya adalah 60 juta penghasilannya, maka yang 10 jutanya kita kalikan 5%. Jadi nilainya 500.000 yang harus dibayarkan. Dan di pembayaran ketiga, ini karena sudah melewati ya 2 tahun, maka 30 jutanya itu langsung dikalikan dengan tarif lapisan yang pertama yaitu 5%. Maka 1,5 juta ini menjadi pajaknya tidak final ya, artinya bisa dikreditkan atau menjadi pengurang di PPh SPT tahunan ya. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.